Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Rohmatul Faizah dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Spesialisasi saya pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan teknik pengajaran, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah wajib universitas dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah agama Islam ini diharapkan mampu memberikan kompetensi dasar bagi mahasiswa untuk dapat memahami konsep-konsep kunci dalam agama Islam serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, luaran atau capaian pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan ajaran keagamaan dan nilai kemanusiaan sesuai dengan karakter bela negara. Karena UPN Veteran Jawa Timur sendiri merupakan kampus bela negara. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan sosial keagamaan dan kenegaraan dengan kritis dan inovatif. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengompromikan keragaman budaya, agama, dan kepercayaan sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, mahasiswa mampu merealisasikan kehidupan harmoni sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan ajaran hubbul waton minal iman atau cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuktikan hasil kinerja sesuai dengan etika akademik dan profesi yang berlaku. Dalam perkuliahan Pendidikan Agama Islam ada 14 kali pertemuan. Untuk yang pertama terkait dengan agama, meliputi pengertian konsep, macam, dan ruang lingkup. Dan yang kedua, konsep sejarah dan fakta saintifik seputar eksistensi Tuhan. Yang ketiga, iman dan takwa. Yang keempat, manusia, meliputi hakikat manusia sebagai khalifah Allah dan hamba Allah. 5. Hukum, HAM, dan demokrasi dalam Islam. Kemudian ada kebudayaan Islam, etika, moral, dan akhlak, serta kerukunan antar umat beragama. Untuk mode pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu dengan metode DIA. D, delivery, I, interaction, dan E, assessment. Untuk poin yang pertama ada delivery. Dalam delivery ini strategi yang saya gunakan ada 2. Yang pertama yaitu menggunakan textbook. Textbook di sini ada beberapa yang saya gunakan sebagai buku inti, yaitu yang pertama adalah Pendidikan Agama Islam berbahasa Indonesia dari Kemendikbudristek Dikti. Kemudian yang kedua ada Islam's Quantum Question, ini dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga ada dalam bahasa Arab, yaitu Al-Aqidah fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Harapannya mahasiswa bisa mengambil referensi atau literatur dari berbagai bahasa. Tentunya di kelas kita juga akan menjelaskan terkait dengan buku-buku atau referensi yang kita gunakan. Meskipun selain itu masih banyak buku-buku lain yang menunjang proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada interaction. Dalam proses pembelajaran saya selalu berupaya dan berusaha untuk selalu berinteraksi dengan mahasiswa. Harapannya dengan berbagai media yang kita gunakan, dalam hal ini saya menggunakan Telegram, kemudian ada Google Classroom untuk memberikan feedback terkait dengan tugas-tugas atau tema-tema perkuliahan, karena saya juga sering melemparkan kasus-kasus ataupun hal-hal yang fenomenal atau yang sedang viral, terkadang diskusi melalui Zoom meeting, Google Meet, Telegram, ataupun WhatsApp. Dan yang terakhir adalah assessment. Nah, dalam assessment ini
Sebelum saya mengajar, saya selalu menjelaskan atau memberikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Harapannya sebelum kita melakukan proses pembelajaran, mahasiswa sudah paham nih strategi apa, hal-hal apa yang harus dia lakukan sebelum mengikuti perkuliahan agama Islam. Di sini juga saya akan menjelaskan terkait dengan komponen penilaian saya. Jadi ada 5. Yang pertama adalah participation 10%, kemudian ada weekly assignment sebesar 15%, kemudian ada mid test sebesar 30%, ada quiz 15%, dan ada final test atau UAS sebesar 30%. Demikian teknik pengajaran dan juga deskripsi mata kuliah yang telah saya paparkan sesuai dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah saya ampu. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video kegiatan pembelajaran saya melalui media Zoom. Oke, kita mulai ya teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan pembelajaran yang telah kita lakukan minggu kemarin, kita sudah membahas terkait dengan apa itu ukhuwah Islamiyah dan apa itu ukhuwah insaniyah. Apakah teman-teman masih mengingat? Masih, Bu. Oke. Terkait dengan ukhuwah Islamiyah, apa itu ukhuwah Islamiyah? Afif. Ukhuwah Islamiyah itu menurut saya itu persaudaraan dalam bingkai yang seagama Islam. Oke, terima kasih. Oke. Jadi ada ukhuwah Islamiyah ya, kemudian yang kedua ada ukhuwah insaniyah. Jadi sudah dijelaskan oleh saudara Afif kalau ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan antara sesama muslim. Nah, sekarang kalau ukhuwah insaniyah, insan itu kan artinya manusia ya. Menurut Renka, apa itu ukhuwah insaniyah? Kalau ukhuwah insaniyah itu persaudaraan sesama umat manusia, Bu. Tidak hanya sesama muslim saja. Baik, terima kasih. Masih mengingat semuanya ya materi minggu kemarin. Dan pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman, saya ingin bertanya, apa yang teman-teman ketahui tentang kerukunan atau apa yang ada di benak teman-teman ketika mendengar atau melihat kata kerukunan? Ada yang mau menjawab? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Mungkin saya mau menjawab, Bu. Oke, silakan. Kerukunan itu suatu keadaan atau suatu sikap di mana mereka itu saling menghargai, memiliki toleransi yang tinggi dalam masyarakat, sehingga dapat hidup secara damai dan berdampingan satu sama lain. Oke, gitu. Poinnya adalah saling menghargai ya. Tadi kata Renka, terima kasih, jawabannya sangat bagus sekali. Selanjutnya, satu lagi mungkin terkait dengan definisi kerukunan secara sederhana boleh. Ketika ada kata rukun atau istilah rukun, apa itu rukun? Gitu. Silahkan, siapa yang mau menjawab? Mungkin saya izin menjawab, Bu. Oke, silahkan Mbak Bevinda. Kerukunan itu saling berdamai, jadi tidak ada pertengkaran, saling menghargai juga seperti kata Renka dan saling menghormati. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Jadi kalau yang tadi saling menghargai, sekarang adalah saling berdamai ya. Keduanya jawabannya sangat bagus. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat materi pada kesempatan kali ini. Oke, kita tahu bahwa Indonesia itu negara yang penduduknya majemuk dari suku, bangsa, budaya, dan agama. Banyak sekali, bahkan kita terdiri dari ratusan suku ya, suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayah. Nah, dari beberapa penduduk atau warga yang ada ini juga tidak hanya beragama Islam saja, gitu. Akan tetapi
mereka juga memiliki agama yang berbeda-beda. Ada yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Karena itu diperlukan juga kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama agar kita saling menghargai. Jadi ada kebijaksanaan dan strategi untuk menciptakan dan memelihara kerukunan antar umat beragama. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman ya terkait dengan definisi kerukunan. Nah, ini saya ambil secara etimologisnya. Kalau tadi kan teman-teman secara lengkap ya, secara istilah. Nah, kalau secara sederhana atau secara etimologis, rukun itu berasal dari bahasa Arab, ruknun, yang artinya asas atau dasar. Misalkan ada rukun Islam, kemudian asas Islam atau dasar Islam. Nah, dalam KBBI sendiri, rukun itu berarti baik, damai, kemudian tidak bertentangan, kemudian mendamaikan, kemudian menjadikan bersatu hati gitu ya. Nah, kemudian 3 unsur kerukunan, teman-teman. Jadi ada 3 unsur kerukunan. Yang pertama adalah kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan. Jadi kita harus menerima setiap perbedaan yang ada. Perbedaan itu kan rahmat gitu ya. Jadi tidak boleh terus kemudian kita memungkiri bahwa semuanya itu harus sama, tidak. Kemudian kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini. Ini sesuai dengan kepercayaan individu. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan, gitu ya. Jadi selanjutnya yang ketiga itu adalah menerima perbedaan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Jadi kita harus mampu menghormati, menghargai segala perbedaan dalam berbagai situasi dan kondisi. Nah, selanjutnya dasar-dasar kerukunan. Ini secara teologis, semua agama itu mengajarkan damai, kasih, ramah, menghargai orang lain. Itu secara teologis. Kemudian secara filosofis, manusia itu pada dasarnya membutuhkan manusia yang lain dalam hidup bersama. Jadi tidak bisa kita hidup sendiri. Kemudian yang secara praktisnya, keragaman itu adalah keniscayaan. Maka konflik itu pasti ada, tapi bagaimana caranya kita memupuk itu gitu ya, agar tetap rukun. Nah, kemudian ini ada 3 kerukunan. Ada kerukunan intern antara umat beragama, misalnya tadi sudah saya jelaskan di pekan kemarin juga ada ukhuwah Islamiyah, kemudian ada badan kerjasama antar gereja, kemudian yang kedua ada kerukunan antar umat yang berbeda agama, misalkan ada FKUB, ada forum lintas agama, ada forum lintas iman, gitu ya. Dan ada kerukunan antar pemuka agama dengan pemerintah, misalkan pemerintah dan umat beragama, bagaimana caranya mereka bekerja sama untuk memelihara kerukunan yang ada di negara kita. Nah, kemudian upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama. Ini ada memperkuat landasan dari kerukunan itu baik internal maupun antar umat beragama. Kemudian membangun harmoni sosial dan persatuan. Kemudian menciptakan suasana beragama yang kondusif. Kemudian mengembangkan wawasan multikultural bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian ada juga menumbuhkan kesadaran bahwa setiap manusia atau realita yang kita hadapi, setiap manusia itu pasti berbeda. Nah, kemudian ini ada contoh dari implementasi kerukunan antar umat beragama. Nah, ini yang saya paparkan di sebelah kanan kalau di saya ya. Ini adalah contoh beberapa waktu yang lalu saya sempat mengunjungi ini di Desa Karanganyar, kalau di Desa Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah. Ini dekat dengan Tawangmangu. Nah, desa ini, Desa Ngargoyoso ini memiliki keunikan tersendiri, teman-teman. Yang mana di dalam balai desa, karena ini di desa, di balai desa tersebut terdapat 3 rumah ibadah. Jadi ada pura, kemudian ada masjid, dan ada gereja. Itu lokasinya berdekatan.
berdasarkan observasi saya di lapangan dan juga saya sempat bertanya kepada yang Muslim kemudian dan yang non-Muslim, di situ juga sejauh ini belum ada konflik gitu. Bahkan di Ngargoyoso ini mereka makamnya antara yang Muslim dan non-Muslim itu jadi satu. Ada 3 makam dan semuanya bercampur. Ini adalah contoh dari implementasi kerukunan antar. Kemudian ini yang lain ada di Pulau Karimun Jawa, teman-teman. Nah, ini juga saya sempat ke sana untuk melakukan mini riset terkait dengan implementasi kerukunan antar umat beragama di sana. Jadi di Karimun Jawa pun satu kecamatan itu juga ada banyak masjid, gereja dan juga tempat ibadah yang lain. Bahkan di sana tidak hanya suku Jawa saja, tetapi banyak juga mereka yang berasal dari suku, ada yang Madura, kemudian ada Bajo dan lain-lain. Tapi mereka mampu hidup rukun. Nah, kesimpulannya yang bisa diambil di sini adalah kerukunan itu merupakan hubungan antar umat beragama yang dilandasi dengan sikap toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat maupun bernegara. Kemudian kerukunan antar umat beragama itu harus kita pupuk, teman-teman, untuk agar sikap toleransi itu tetap terjaga dan tidak timbul permusuhan. Kemudian sebagai generasi milenial, teman-teman ini kan generasi milenial, ya, harus mampu menciptakan kerukunan dan perdamaian di tengah perbedaan dengan saling menghormati dan menghargai sesama. Jadi bukan malah menimbulkan pertikaian. Nah, kemudian sebelum berakhir gitu ya teman-teman, ini bisa dicatat gitu nanti. Minggu depan itu teman-teman wajib mengerjakan ini ya dan dipresentasikan di depan kelas. Tugasnya adalah silahkan teman-teman ke lapangan mencari kasus terkait dengan kerukunan antar umat beragama, baik yang positif dalam hal ini maupun misalkan ada konflik nih di daerah A. Nah silahkan. Kemudian pertemuan berikutnya silakan teman-teman dipresentasikan di depan kelas secara acak gitu. Itu adalah materi kita untuk hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Siapa yang mau bertanya? Baik Bu, saya izin bertanya mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Bagaimana jika kita itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki beragam perbedaan dalam segi keagamaan? Sikap seperti apa yang seharusnya kita ambil untuk mengatasi hal tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, memang kita tidak bisa memungkiri ya, kita akan hidup bersama siapa dan di mana posisi kita gitu. Yang jelas kita tetap harus menjunjung tinggi toleransi. Caranya bagaimana? Kalau misalkan kita berbeda agama, terus kemudian ada umat agama lain yang sedang merayakan hari raya atau memiliki kegiatan peribadatan yang lain, itu kita tidak boleh mengganggu gitu ya. Artinya kita harus menghargai sebagaimana mereka juga menghargai kita gitu. Jadi tetap harus menghargai kepada umat yang bukan seagama dengan kita. Kita harus tetap toleransi. Kalau misalkan sedang beribadah, ya kita harus menghargai, jangan mengganggu, jangan membuat gaduh dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin satu lagi pertanyaan. Saya Febri dan sebenarnya berkaitan dengan yang tadi, saya ingin bertanya bagaimanakah sekiranya bentuk implementasi dari kerukunan di masyarakat yang mana notabene dalam daerah tersebut itu cenderung terdapat salah satu agama mayoritas seperti itu. Misal saya agamanya Islam, terus saya ke Bali yang notabene kan agamanya Hindu gitu kan. Nah, mereka kan juga punya adatnya. Nah, terus apakah saya ikut sama adat mereka atau bagaimana? Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Terkait dengan implementasi ya, kalau kita hidup sebagai minoritas gitu ya, kalau misalkan dicontohkan Afif tadi pertanyaannya di Bali gitu, kita harus menghargai adat mereka.
Jadi kita tidak boleh semena-mena terus kemudian menyalahkan adat mereka. Tidak, kita harus menghargai. Menghargai itu bukan berarti mengikuti ritualnya gitu ya. Tapi kita harus tahu batasan-batasannya sampai di mana kita harus mengimplementasikan itu. Misalkan nih di Bali atau Hindu itu kan kita tidak boleh masuk ke tempat ibadahnya, ya kita harus tahu batasannya. Kalau di Islam mungkin batas suci gitu ya, itu mereka juga punya batasan. Jadi kita tidak boleh kemudian masuk gitu, meskipun kita sudah tahu bahwa itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, ternyata malah kita melanggar, nah itu tidak boleh. Jadi kita harus sama-sama menghormati, menghargai sesuai dengan batasan yang ada di agama masing-masing. Oke. Cukup ya teman-teman, mungkin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai di sini, terima kasih banyak. Mohon izin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman. Baiklah, demikian tadi cuplikan video pembelajaran saya dengan mahasiswa melalui media Zoom. Demikian tadi video pembelajaran yang bisa saya tampilkan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.